2018 yılında Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Yine aynı dönemde 2018 yılında Kırklareli Üniversitesi'nden temel öğretmenlik belgemi aldım. Ve Sebelumnya orada saya 2018 yılında evet, devam edebilirsin. Tamam. Sebelumnya saya lulusan dari Kırklareli University di tahun 2018 di jurusan Bahasa Turki dan Literasi. Terus di tahun yang sama juga sempat menjadi pengajar Tomer atau kelas bahasa Turki untuk mahasiswa asing selama setahun. 2018 yılında Tömer'de daha çok öğrenci olarak Endonezyalılar vardı ve benim de orada Endonezyalı arkadaşlarımdan dolayı Endonezya'ya karşı, Endonezya insanlarına karşı merakım olmuştu. O yüzden de eğer size yardımcı olabilirsem kendimi çok mutlu hissediyorum. Sebelumnya ketika mengajar di kelas bahasa Turki persiapan, saya memiliki banyak mahasiswa dari Indonesia. Saya mengajari mereka dan dari situlah saya tertarik untuk belajar bahasa Indonesia juga, dan saya sempat belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Indonesia. Apa? Jadi aneh. Sebelumnya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya tidak ada, bisa kita mulai pelajarannya. Dari suaranya semua jelas ya? Suaranya nggak jelas, Kak. Nggak jelas suaranya. Suaranya putus-putus, Kak. Suaranya putus. Suaranya saya atau Sheda Hoja? Iya, Seda. Hojanya nggak jelas suaranya. Suaranya jelas banget, Kak. Buyurun Sabla, devam edin şu an. Soruları yoksa ben derse başlayacağım. Yani herhangi söyleyeceklerim bu kadar. Merak Dersi ettiğim bir şey başlayın varsa. abla, çünkü sizin böyle sesleriniz kesiliyor da ondan. Karışıyor mu? Katılımcılar Tamam o duymuştur. zaman. Ondan böyle karşılıklı. Hemen başlayalım isterseniz. Çünkü saat 5'ten öncesinden programı kapatmamız lazım, çünkü ücretli olduğu için. Evet. Tamam abla, buyurunuz. Yerinizi ayrılalım sizin için. Arkadaşlar Türkçe ya da Türk dili Güneydoğu Anadolu ve Batı Asya'da konuşulan Türk dilleri ailesine ait bir dildir. Böyle çok detaya girmeden Türk dili aslında başlangıçta Kazakistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da konuşulan bir dildir aslında. Tabii bazı ülkelerde bu diller asimile uğradığı için ana dil olarak kullanılmıyor. Ama genel hatlarıyla Türkiye'de Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesinin bir devam niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani Osmanlı ülkesinde Türkçe, Arapça ve Farsçanın daha çok etkisi altındayken artık Osmanlı Türkçesinin bırakıldıktan sonra Türkiye Türkçesinde artık saf Türkçe kullanılmaya başladı. Yani Arapça etkisinden, Farsça etkisinden bir nebze de olsa kurtuldu diyebiliriz. Jadi bahasa Turki itu dipakai di daerah Balkan, atau di daerah Eropa Tenggara, dan di daerah Asia Barat. Asia Barat itu daerah Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan lain-lain. Jadi mereka itu adalah salah satu, mereka juga termasuk keturunan Turki yang bisa berbahasa Turki juga. Jadi bahasa Turki adalah bahasa dari istilahnya bahasa tambahan gitu, dari awalnya itu dari Göktürk ya, bahasanya Göktürk, di mana
di zaman Utsmaniyah ini bahasa Turki berubah gitu kan. Terus akhirnya setelah zaman Utsmaniyah sekarang bahasa Turki jadi memakai huruf Latin ya. Dulu ketika di zaman Utsmaniyah itu mereka memakai bahasa Arab, alfabet Arab gitu. Sekarang udah memakai huruf Latin setelah di zamannya Turki modern. Allah çok özür dilerim böyle biraz yavaşça falan sonra kelime falan söylerseniz, pardon cümle falan söylerseniz ben tercüme etmem de biraz kolay olsun da. Tamam. Bu biraz uzun olduğu için öyle Tamam. oldu. Diğerlerini daha kısa anlatayım. İstersen Tamam. diğer sayfaya geçelim. Ben çok detaya girmeye gerek yok. Türk dili Latin alfabesi kullanılıyor. Q, W ve X harfleri yoktur. Yine okunuşu da Endonezya dili gibi yazıldığı gibi okunuyor. Yani çok farklar yok. Çevir istersen. Ç harfi, yumuşak G. Di tahun, tamam. Buyurun Sabla, devam edin. K harfi, Endonezce'de mesela hani olmayanlardan ve Türkçe'de daha farklı olan Ç, yumuşak G, I, Ü, Ş ve Ö harfleri de mevcuttur. Ve toplamda 29 harf mevcut. Jadi bahasa Turki itu dimulai dari setelah tahun 1928 bahasa Turki itu berubah huruf-hurufnya atau alfabetnya diubah menjadi Latin. Terus di bahasa Turki itu tidak ada huruf Q, W dan X. Terus dalam bahasa Turki itu huruf-hurufnya dibaca sesuai dengan kata-katanya dibaca sesuai dengan apa yang dituliskan kayak bahasa Indonesia gitu. Terus dan di bahasa Turki juga ada tambahan huruf C, yumuşak G, E, U, C dan E. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus di dalam bahasa Turki juga ada 29 huruf atau alfabet. Buyurun. 29 harften sadece 8 tanesi vokaldir. A, benle birlikte öğrenciler tekrar etsin. Daha iyi anlamak adına söylersin onları da. Jadi di dalam Harfleri. Jadi di dalam bahasa Turki itu ada namanya huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu adalah A, E, I, U, E, O, O. Dan huruf konsonan adalah sisanya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu A, I, U, E, O. Dan huruf konsonan adalah huruf sisanya. Terus ada juga alfabet huruf tebal dan huruf tipis. Huruf tebal itu contohnya A atau OU. Dari tebal, kenapa bisa dikatakan tebal? Karena pengucapannya itu istilahnya bibirnya itu dan ininya agak tebal gitu kita untuk mengucapkan gitu. Nah, terus huruf tipis ince namanya E, I, Ö, Ü gitu. Nasıl mı geliyor diye ulaşmıyor mu? Oke. Sesimi duyabiliyor musun? Abla sesiniz kesiliyor da ondan biz anlamıyoruz. Şimdi oldu. Size ya da siz duyamıyorsunuz. Çünkü hani demiştim ben harfleri söylerken onları da söyle benle birlikte tekrar etsinler harfleri.
Yok abla sesiniz geliyor da ancak böyle çok geç geliyor yani. Sanki bağlantıyla alakalı olabilir. Neden kaynaklanıyor diyor. Hala aynı mı? Mohon maaf, teman-teman dengar ya? Masih dengar atau apa udah? Ya, suaranya putus-putus, maaf. Putus, Kak. Suara Saida putus-putus, Kak. Betul. Şimdi bir konuşun bakalım abla. Ini Mas Judan, mungkin Oja Sedanya minta dimatiin kameranya dulu. Kayaknya jaringan beliau tuh kurang mendukung itu kalau pakai video. Oke, sebentar. Sorun ne? Pakai audio biasa aja biar beliau ini lebih udah bagus sinyalnya. Şimdi kameranızı kapatın çünkü belki bağlantı çok böyle meşgul oluyor. Ha, tamam. Kameranızı kapatabilirsiniz böyle sesi gelsin diye. Şimdi bir Tamam. deneyin abi. Şimdi iyi mi? Ha, şimdi iyi. Ha, sorun yok değil mi? Ha, sorun yok abla. Şimdi devam edebiliriz. Ha, tamam. Ben de şu an seni daha iyi duyuyorum. Ben harfleri tekrar ettikten sonra arkadaşlar da bulunduğu yerden tekrar ederse en azından seslerin nasıl çıktığını öğrenebiliriz. Benle beraber onlar da tekrar etsinler harfleri. Jadi teman-teman kira-kira mau diulangi dari awal atau mau dilanjutkan? Diulang dari awal. Herkes mikrofonlarını kapatsın isterseniz. Lanjut aja, Kak. Lanjut. Ulang dari awal, Kak. Dari awal, Kak. Ulang dari awal, Kak. Dari awal. Come on, mate. Just next. Buyurun Musa abla. Tamam, başlıyoruz. Arkadaşlar, şu anda huruf vokal söylüyorum. Size tekrar edin. A, A, I, 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 U, Ü, Ü, E, bukan I, E, O, Ö, Ö. Şimdi konsonant. B, B, C, C, Ç, Ç, D, D, S, S, G, G. Yumuşak G. Cüzdan bunu çevir. Bu kelime başında söylenmez, sadece ortasında gelir. Mesela değil gibi, yağmur gibi, ağaç gibi. Daha gırtlaktan. Jadi dari yang teman-teman lihat di layar, huruf vokal itu ada huruf-huruf seperti ini. Kalau misalnya dalam Indonesia juga huruf A, I, U, E, O. Cuman kalau dalam bahasa Turki ada penambahan beberapa huruf. Terus di dalam huruf konsonan tadi, kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Saya akan sekali aja nanti mungkin di slide selanjutnya akan kita bahas detail soalnya B, J, C, D, V, G, yumuşak G. Ini yang G titik atas itu namanya yumuşak G kalau dalam bahasa Turki. Terus J, bukan huruf G ya, tapi huruf J, K, K, L, L, M, M, N, N, P, R, S, Ş. Kalau dalam bahasa Arab seperti huruf Shin, terus T, terus W. Kalau di dalam bahasa Turki, P itu dibaca huruf W. Terus Y sama T. Sonra devam ediyor. Kalın harf. Evet, güzel. Bu harflerden, vokallerden de kalınlar ve inceler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kalınlar A, I, O, U.
incelerde E, I, Ö, Ü. Bunları şimdi alfabeyi örnek üzerinden göreceğiz. Geçebiliriz lütfen. Jadi di dalam bahasa Turki juga huruf-huruf itu dibagi menjadi dua, yaitu huruf vokal dibagi menjadi dua, yaitu huruf vokal tebal dan huruf vokal tipis. Huruf vokal tebal A, E, O, U. Huruf vokal tipis E, I, Ö, Ü. Kita akan lihat alfabet-alfabetnya di setelah slide ini. Şimdi A, örnek armut. 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 A, Evet. atau buah bir. Bayrak. Bayrak. B, Bayrak. B, bayrak. 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 B, bayrak. Bayrak. Ya, jadi huruf di dalam bahasa Turki itu kata-kata devam edelim abla. Abla. Jam. Abla. 1, 2, 3. Geçebiliriz. Tamam. C, jam. Atau ini kalau di dalam bahasa Indonesia C itu kalau dalam bahasa Turki C adalah huruf J. J biasa Jepang gitu. Ç, Ç, çanta. Çanta, Ç. C, nah ini baru huruf C di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Turki C-nya itu ada C buntut. Bacanya jam. D, D, defter. Defter. E, E, ekmek. Ekmek. E ya dibaca E seperti apa? Enak dalam bahasa Indonesia enak. Bir geri gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. E harfine geri gelir misin? Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler genellikle bu harfi gördükleri zaman I diyorlar. Ama bu dikkat etsinler I değil E olarak okunacak. Devam, pardon. Eder misin abla? Efendim? Tekrar eder misin? Türkiye'ye gelen Endonezyalı öğrenciler bu harfe genellikle I diye okuyor. Dikkat etsinler I değil. Bu her gördüklerinde E olarak okuyacaklar bunu. Jadi teman-teman Ekmek gibi. biasanya kalau misalnya mahasiswa baru yang belajar bahasa Turki ketika mereka sampai di Turki persiapan kelas bahasa Turki, mereka membaca huruf E itu seperti E ya. Padahal sebenarnya bukan, E itu tetap dibaca E. Meskipun di sebuah kata itu E tetap dibaca E gitu. Kalau dia kamu enak apa dan lain-lain gitu kan, itu jadi E. Nah, di bahasa Turki tidak ada. Jadi seperti apa yang dituliskan. F, film. Film. Nah, Geçebiliriz. yang ini V, film. Kalau di bahasa Indonesia huruf V, kalau nggak huruf F juga bisa digunakan. G, gazete. Gazete. Yumuşak G dediğimiz gibi kelime başında bulunmaz. Sadece ortasında. Boğazdan bir ses gelir. Değil, değil. Ya da yağmur, hujan. Yağmur. Ya da kağıt, kağıt. Daha boğazdan. Huruf selanjutnya Evet. adalah yumuşak G. Ini huruf ini tidak ditemukan di kata pertama. Maksudnya
di kata awal tidak ada huruf G. Huruf G itu biasanya ditemukan di pertengahan kata. Contohnya deil. Cara membacanya apa? Yumusaki ini istilahnya kayak apa ya? Apa tenggorokan kita tuh agak mendengung gitu loh, deil. Istilahnya tidak dibaca dengan jelas, kayak dongeng gitu kan. Apa huruf G-nya kan tidak terbaca kan. Nah, dalam bahasa Turki yumusaki seperti itu. He. He. Haziran. 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 Evet. I. Bu Endonezya'daki sizin işte o enam dediğiniz I burada. Diğeri bu I. Islak. Islak. Evet. Setelah apa ini adalah huruf E bukan I ya. Jadi apa itu tidak ada titiknya. Nah, kalau I setelah ini nanti bakal ada titiknya. Cara membacanya eslak atau dalam bahasa Indonesia itu seperti huruf I dikata elang atau emas. Karıştırmasınlar. Yani bazen bır diyorlar, bazen bir diyorlar. Yani bunu iyi olarak okumaları gerekiyor. Yine karıştırılan bir harf. İki. Nah, teman-teman, apa Syeda Hoja bilang apa untuk jangan apa ya, jangan bingung antara E dan I. Saya jangan balik. Jadi kalau I itu adalah huruf apa I biasa yang ada titiknya ya. Huruf kapital tetap ada titiknya. Terus atau huruf kecil juga ada titiknya. Kelimemiz yok. Yani daha çok alıntı kelimelerde kullanılıyor Selanjutnya gibi. Çok fazla bir harf kelime yok. Bunlarla alakalı. Abla sesini sine gidiyor. Dinliyoruz. Sesim geliyor mu? Bir tercüme edeyim o zaman. Huruf selanjutnya adalah J, bukan huruf J ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah huruf J. Kalau dalam bahasa Turki dibaca J, agak ke ZZ. J ketemu Z, ya bacanya seperti itu J. Ini gimnastik, gimnastik. Sonraki harf abla. Efendim? Abla, sesim duyuyor musunuz? Efendim? Bu söylediğiniz değil mi? K harfini. J harfiyle alakalı bir soru geldi herhalde. Sorusu olanlar var.
Halo? Şeyda abla. Sesini, Sizin sesiniz tekrar gidiyor da onda. geliyor. Teman-teman suaranya tidak aja masih. Masih, Kak. Masih Kak, masih agak terputus-putus Kak. Kak. Iya, rada putus-putus. Suaranya putus-putus, Kak. Mau mungkin nggak? Masih Kak, masih agak terputus-putus Kak. Ses geldi mi? Sesin geliyor. Boleh di mute untuk teman-teman. Hindi mo ako? Pwede. Diyorum ki benim mikrofonum bazen kendi kendine kapanıyor. Neden acaba? Diyor da şu an biraz kesik duyuluyor. Ama tamam abla devam edelim. Bu bir saat kaldı. Benim sürekli Kullandırma. Evet şu an çünkü benim sesim sürekli mikrofonum biraz sürekli kendi kendine devam ediyor. sesiniz. K harfine kalmıştı. K harfine devam edelim. İnşallah sorun çıkmaz. Çok zaman kaybettik. Tamam abla buyurunuz. J harfi. Bir son K'ye gelelim. K yani. K. K. Kalem. Kalem. Devam edelim. Le. Le. Lamba. Lamba. Me. Makina. Makina. Evet. Ne. Ne. Namaz. 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 Evet. Tamam. Çok geldim. Bir geri gel. Heh. O. O. Ay hayır. İlerledik. O'da kaldık. Ha. Otogar. Otogar. Öyle.
Evet. Nah, untuk pengucapan yang ini agak sedikit Devam edelim. seperti huruf sebelumnya. Ini bacanya e. Jadi lidahnya itu kita tempelkan ke dinding mulut sebelah kanan atau sebelah kiri terus agak mencucuk gitu. Bukan mencucuk sih, maksudnya kita bilang oh tapi lidahnya kita tempelin ke dinding kiri. Gitu. Bukan o ya, tapi e. Devam edelim abla. Devam. Re. Re. Renk. Se. Se. Sayı. Se. Se. Sayı. Sayı. Ke. Ke. Karena mungkin suaranya Devam agak sedikit edelim. terputus, mungkin saya lanjutkan aja. Setelah ini huruf D, kita lanjut ke sh. Jadi S yang ada bawah gini, itu dibacanya sh. Shin, Shubat, atau Februari. Kalau dalam bahasanya kita bisa nyebut di kata syirik, shin, Shubat. Yang kedua adalah huruf D. Yang ketiga Buenos Aires. Ini adalah huruf U biasa di bahasa Turki dan di bahasa Indonesia bacanya sama. Nah, yang ini adalah huruf I. Seperti tadi kita baca di atas 2 itu, ini U-nya juga sedikit mencucuk, istilahnya sedikit tebal, dibacanya I. Universite. I. Sebelum itu, yang ini adalah I. Selanjutnya adalah huruf W. Wakit. Waktu. W itu dibaca seperti W atau W di bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Yemek. Dibaca seperti biasa, Y. Yang terakhir adalah huruf Z atau dalam bahasa Indonesia di alfabet Z, zebra. Abla sesiniz kesiliyor, ondan devam ettim. Tamam. Hala mı kesiliyor? Neden biliyor musun? Şimdi buraya devam Dışarıdan edelim. çok ses Kita geldiği lanjut için ke dışarıdaki selanjutnya. arkadaşlar mikrofonlarını kapatırsa Evet. tamam. Arkadaşlara söyle. Abla sesini salah
Castillo onun için duyamıyoruz. Mas Juda langsung dilanjutkan aja materinya mungkin. Wajah Seda lagi keluar. Oke, jadi selanjutnya adalah Kallen W Inje Harflex Plurale. Jadi adalah penyesuaian huruf vokal dan tipis tadi itu ya. Seperti yang kita belajar masuk ke slide yang di alfabet itu kan ada kotak ini huruf tebal dan tipis ya, huruf vokal gitu. Jadi dalam bahasa Turki kalau misalnya sebuah kata diawali dengan huruf vokal tebal, maka ejaan selanjutnya itu harus vokal tebal juga. Misalnya di sini huruf vokal tebalnya A, E, O, U. Contohnya misalnya K, P atau pintu. Huruf vokal pertama itu adalah A. Nah, makanya huruf vokal kedua itu jadinya E, KP. Atau misalnya dolap atau lemari, huruf vokal pertama adalah O, huruf vokal kedua adalah. Terus yang ketiga, contoh ketiga adalah havuç. Havuç atau wortel. Huruf vokal pertama itu adalah A, huruf vokal kedua itu adalah U. Jadi penyesuaian ya. Kata-kata ini mereka ngikutin huruf vokal semua di pertama dan huruf selanjutnya atau huruf terakhir. Yang kedua adalah huruf vokal tipis. Abla geldiniz mi? Sesiniz hala gidiyor. Onun için ben devam ediyorum abla. Vakit bitmek üzere çünkü. Sesiniz hala gidiyor abla. Duyulmamış buraya kadar. Onun için. Yang kedua selanjutnya adalah huruf vokal tipis. Dalam tadi seperti tadi juga, kalau misalnya sebuah kata itu diawali dengan huruf vokal tipis, maka ejaan selanjutnya itu harus hurufnya vokal tipis juga. Huruf vokal tipis tadi adalah E, I, E, U. Nah, contoh pertama gitmek. Gitmek atau pergi. Lama. Huruf vokal pertama itu adalah I. Nah, maka huruf vokal selanjutnya harus mengikuti huruf vokal tipis juga. Beda. Itu E. Kenapa? Riben? Contoh selanjutnya adalah öğretmen. Ini cara pembacaannya öğretmen. G-nya itu adalah yumuşak G, dan karena yumuşak G itu tidak dibaca, makanya kita tidak membaca yumuşak G-nya. Seperti kalau di Indonesia dalam kata dongeng. Öğretmen itu guru, terus söylemek mengatakan. Jadi di huruf söylemek ini misalnya itu adalah huruf vokal tipis yang pertama, maka huruf vokal tipis yang kedua adalah E. Selanjutnya kita belajar angka. Terus misalnya 1 ya. 1 adalah bir. 2 iki. 3 üç. 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 adalah 8 9 9 10 on. Kalau 0, angka 0 itu kalau dalam bahasa Turki sıfır. Maaf saya lupa menulisnya. Terus kita lanjut ke angka belasan. 11 itu on bir. 12 on iki. 13 on üç. Nah, kalau misalnya mau selanjutnya gimana? 14, 15, 16 sampai angka 19 itu tinggal tambahin kata depannya, tinggal tambahin on untuk angka 10 puluhan. Terus bisa setelahnya ditambahin aja angka-angka selanjutnya, misalnya 15 on beş.
tinggal tambahin on sama angka yang teman-teman inginkan gitu. Angka apa? Satuan yang teman-teman inginkan, misalnya 19 itu adalah on docus, 18 adalah on sekis. Nah, 20 itu yirmi. Pembacanya sama seperti apa yang dituliskan. 20 itu sama juga seperti on tadi. Jadi yirmi tinggal ditambahin aja huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Diagram labeling. Nah, ini paling susah karena biasanya map. Nah, karena saya orang yang buta arah ya. Jadi agak Yirmi. Nah, 21 adalah yirmi bir, 22 yirmi iki, 23 yirmi uj. Dan selanjutnya bisa ditambahin, teman-teman bisa tambahin sendiri, yirmi 7, 27 misalnya. Yirmi edi atau 28 yirmi sekis. Terus selanjutnya adalah otus. Otus itu 30. Ini sama juga seperti sebelum-sebelumnya. Otus bir 31, otus iki 32, misalnya 39 ya, otus docus gitu ya. Jadi otus ditambah angka 1 sampai 9. Bir iki uç 4 5 6 7 8 9 tadi ya. Terus 40 itu kerk. Ini ya, kerk bacanya. 41 itu kerk bir, 42 kerk iki, 43 kerk uç. Kalau enggak misalnya teman-teman pengen nerjemahin ke bahasa Turki, angka 48 nih. Itu kerk sekis. Terus kemudian adalah 50. 50 itu 50, 50 bir, 52, 53, 53 dan selanjutnya. Terus 60 itu altmış. Terus 61 altmış bir, 62 altmış iki, misalnya 67 altmış yedi. Terus ke angka selanjutnya adalah 70. 70 itu yetmiş bir. 71 yetmiş bir, 72 yetmiş iki, misalnya 76 yetmiş altı. Terus angka 80 itu seksen. Misalnya 89 seksen dokus. Kalau enggak 88 seksen sekis. 81 seksen bir, 82 seksen iki, terus 90 doksan, 90 doksan, 91 doksan bir, 92 doksan iki, 95 misalnya nih, 95 itu doksan beş. Terus 10 itu yüz. Bukan yüz ya, bukan bacanya bukan yüz ya, U biasa tapi yüz. U-nya agak tebal. U-nya tebal karena ada titik di atasnya, yüz. Terus misalnya teman-teman pengen ini nih nerjemahin ke bahasa Turki angka 110. Nah, itu tinggal tambahin aja yüz on. 10 on kan, yüz on. Misalnya 120 nih. 120 tinggal di ini aja, yüz yirmi. Kalau enggak misalnya 122 nih. Biar gampangnya teman-teman nerjemahin 100 dulu, 100 itu yüz. Misalnya 122 ya. Itu teman-teman nerjemahin angka 100 dulu, yüz, terus 22-nya diterjemahin. 22 itu apa? Yirmi, 2 itu iki. Yirmi iki, berarti yüz, yirmi iki, dan selanjutnya. Terus yüz eli itu 150, nah 1000 itu bin. Misalnya 1100 bin, yüz. Kalau enggak misalnya nih 1150 bin, yüz eli. 50 tadi eli ya. Kalau enggak misalnya 1125 bin, yang 1000-nya diterjemahkan dulu, bin, terus kemudian 100 diterjemahkan, yüz, terus 25 itu yirmi beş. Jadi bin tadi 125. Bin yirmi beş misalnya. Kalau enggak
misalnya 2000 nih, 2000 2 bin. Misalnya 3000 itu 3 bin dan selanjutnya sampai angka 9 9 bin. Sisanya itu masuk ke million, juta. 1 juta itu bir million, 2 juta 2 million, 3 juta 3 million. Kalau misalnya nih 100.000 itu gimana gitu. Nah, 100.000 ini gini aja. Use bin. 100-nya diterjemahkan dulu, terus 1000-nya itu diterjemahkan lagi yang kedua. Use bin. Misalnya 300.000 nih. 300.000 tinggal ini aja. 3 apa? Which. 100 apa? Use. Which use. Ribunya apa? Bin. Which use bin gitu. Nah, terus bir million itu 1 juta, 2 million 2 juta, 3 million 3 juta. Misalnya 5 juta 100 ya. Nah, 5 itu apa dulu diterjemahkan? 5 itu bash, juta apa gitu. Juta adalah million, 5 juta bash million, terus 100 bash million use. Terus 10 juta itu on million, 100 juta use million, 200 juta use million, terus 1 miliar tuh 1 M. Nah, terus ada latihan buat teman-teman juga, mungkin bisa dipelajarin ini, angka selanjutnya bisa ditulis. Nanti bisa di screenshot juga ya, kalau nggak diambil catatan juga bisa. Terus kita lanjut ke warna-warna. Yashil itu hijau, yashil, hijau. Turunju, oranye, turunju, oranye. Siah itu hitam, siah, hitam. Sare, kuning, bukan sari ya, tapi sare, sare. Karena E-nya itu, I-nya tidak ada titiknya, itu sare. Terus beas, beas itu putih. Pembe, pembe itu pink. Mor, ungu. Mawi, biru. Ini bukan mavi ya, bukan mavi, tapi mawi. Karena V itu kalau dalam bahasa Turki dibaca huruf W atau dalam bahasa Indonesia huruf V. Jadinya mawi, biru. Terus setelahnya adalah lajivert. Lajivert. Bukan lacivert ya, tapi lajivert. Oke. Sama W. Lajivert itu biru laut. Kırmızı adalah merah. Kırmızı. Kırmızı. Kahve rengi, kahve rengi. Kahve itu adalah kopi. Jadi ini warna kopi ya di sini. Sekarang coklat, kahve rengi, kue, kahve rengi, terus gri. Gri itu abu-abu, hampir mirip bahasa Inggris juga, grey. Tapi ini bacanya gri. Gri. Terus untuk percakapannya gimana gitu. Misalnya contohnya ini, Bu Hanggireng. Ini warna apa? Bu itu ini, Hanggi itu apa? Reng itu warna gitu. Bu Mawi misalnya, ini warna biru. Misalnya teman-teman pengen jawabannya lain gitu. Bu Hanggi Reng, Bu Siah misalnya, ini warna hitam. Bu Hanggi Reng, ini warna apa? Bu Yashil. Bu itu untuk menunjukkan ini. Misalnya teman-teman pengen menunjukkan itu ya. Itu adalah kalau dalam bahasa Turki itu adalah O, jadi O Hanggireng. Jawabannya juga O Mawi gitu, biru. Kalau enggak O Yashil, itu warna hijau. Nah terus contoh percakapan kedua, Bu Kalemin Renggine. Warna pensil ini apa? Bu Kalemin Renggine. Untuk kalimat kenapa bisa kalemin? Misalnya ada pertanyaan, kenapa bisa kalemin Kak? Itu mungkin akan dibahas di lain waktu karena mungkin hotnya itu nanti pasti akan dibahas insya Allah. Jadi Bu Kalemin Renggine, warna pensil ini apa gitu? Bu Kalem Kırmızı gitu. Kalau enggak Bu Kalem Kırmızı Rengi. Kalau enggak Rengi nggak perlu disebutkan juga nggak apa-apa. Tinggal bilang Bu Kalem Kırmızı. Kalau enggak warna pensil ini merah. Kalau misalnya warna pensilnya itu hijau nih, Bu Kalem Yeşil. Misalnya teman-teman pengen tanya buku ya. Buku kalau dalam bahasa Turki itu adalah kitab. Seperti di bahasa Arab kitab. Misalnya warna buku ini apa gitu.
Bu kitaben rengine. Kitaben rengine. Bu kitab rengi kırmızı. Warna buku ini adalah warna merah. Selanjutnya kisi zamirleri atau kata ganti orang. Ben itu saya atau aku. Sen itu kamu. Kamu ya. Oh dia untuk satu orang ya. Dia satu orang. Bis itu adalah kita. Siz itu kalian atau juga bisa diartikan sebagai Anda. Misalnya teman-teman ketemu orang yang lebih tua atau teman-teman mungkin berpapasan di jalan itu nggak kenal orangnya gitu kan. Nah itu teman-teman bilang siz gitu, Anda gitu, bukan sen kamu. Karena dianggap kurang sopan ya. Jadi bisa menggunakan siz kalian. Misalnya pengen manggil Seda Hoca nih, pengen tanya ke Seda Hoca. Cüzdan, sesim geliyor mu? Efendim abi? Çok Geliyor güzel. abla. Az önce yayın kendi kendine kesildi de buradaki siz aynı zamanda saygı ve kibarlık için de kullanılıyor. Yani sadece birden fazla kişi için değil. Evet saya akan şu tarafa. Jakarta Timur. Onlar itu adalah mereka. Onlar. Jadi O itu dia, onlar itu mereka. Balik beritahu. Hey. Bahasa Inggris biro, bahasa Inggris juga kita. Ini hampir aku macam mau ini. Devam ediyor muyuz? Tamam, devam ediyorum abla. Devam edelim abla. Sağdaki kutuyu bir anlatın abla. İstersen sen Ali ol, ben Ahmet olayım. Hani böyle karşılıklı diyalog yapalım. Tamam. Jadi ada contoh percakapan menggunakan kalimat sen, menggunakan kata ganti orang sen. Sen itu untuk teman akrab atau seumuran ya. Misalnya kita udah kenal nih, kita pakai sen gitu. Misalnya kita nggak seumuran nih, ada kakak kelas gitu kan, tapi kita udah kenal deket gitu kan, ada kakak kelas kita udah kenal deket, kita bisa pakai sen, kalimat sen. Contohnya gini, saya jadi Ali, Seda Hoca jadi Ahmad. Ali, saya Ali. Merhaba, nasılsın? İyiyim, Abla? ben iyiyim. Sen nasılsın? Merhaba itu halo, nasılsın apa kabar? Nasıl itu bagaimana? Sen itu adalah kata ganti kamu. Nanti akan dijelaskan juga ini. Nasılsın apa kabar gitu. Terus Seda Hoca jawab, ben iyiyim, sen de nasılsın? Saya baik-baik saja. Kamu apa kabar? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Saya juga baik-baik saja, terima kasih gitu. Selanjutnya, Teşekkür ederimin yanı sıra selanjutnya aynı zamanda teşekkürler de denilebilir. Nah, selain teşekkür ederim, teman-teman juga bisa menggunakan teşekkürler nih. Teşekkürler atau teşekkür ederim itu adalah artinya sama ya. Terus selanjutnya contoh percakapan menggunakan siz. Kalian atau Anda. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang Anda ya, siz Anda. Ben Meryem Olay Mojam siz Fatma Ulun. Nah, contohnya barusan saya bilang ke Dabla dengan kata sis, karena beliau adalah istilahnya hoja, guru, makanya saya menggunakan sis Anda. Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Halo, apa kabar? Saya baik-baik saja. Anda apa kabar? Saya juga baik-baik saja, terima kasih. Bisa juga dengan kalimat teşekkürler, bukan teşekkür juga. Devam edelim abla. Berikutnya adalah sis yang konteksnya itu adalah kalian. Misalnya saya jadi öğretmen, saya jadi guru. Merhaba, nasılsınız öğrenciler? Biz iyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Misalnya ada guru pengen tanya ke murid, itu juga menggunakan kata sis, nasılsınız. Halo, apa kabar murid-murid? Kami baik-baik saja. Biz iyiyiz. Kami baik-baik saja. Siz de nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Lanjutnya adalah tanışma, selamlaşma, dan dilekler. Atau
Tanışma itu adalah perkenalan, selamlaşma adalah bersapa, dilekler itu adalah ucapan. Nah, ucapan apa? Kita nanti lihat aja. Buyurun Okuyayım Sabla. ben. Türk telaffuzuyla. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Halo, Günaydın. selamat pagi. Selamat pagi. Nasılsın? Nasılsınız? Kabar? Nah, apa kabar? Artinya sama tapi konteks İyiyim. penggunaannya beda. Kalau nasılsın itu kamu, nasılsınız untuk Anda. İyiyim, aku baik. Devam. Nerelisin? Nerelisiniz? Dari mana kamu Evet. berasal? Ini untuk menanyakan where are you from atau dari mana kamu berasal itu asal teman-teman ya. Bisa kota, bisa negara gitu. Devam edelim abla. Hoşça kalın ya da hoşça kal. Hı hı. Selamat tinggal. Evet. Nah, hoşça kalan ini digunakan untuk Anda. Hoşça kal itu untuk kamu. Hoşça kalın Anda, hoşça kal kamu. Devamı. Güle güle. Aynı zaten. Bunların hemen hemen. Nah, hoşça kal dan güle güle itu sama ya, selamat tinggal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah goodbye. Sonra abla? Güle ya da Görüşmek üzere, sampai görüşürüz. jumpa. Sonra? Bisa görüşmek Memnun üzere oldum. atau görüşürüz juga bisa. Teşekkür ederim. Sonra abla, devam edelim abla hepsini isterseniz. Seste yine problem mi var? Terima kasih. Teşekkür ederim, terima kasih atau teşekkürler. Sizin sesiniz bana gelmedi de senin sesin o yüzden dedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Terima kasih. Devam abla. İyi günler. Selamat siang. İyi akşamlar. İyi akşamlar adalah selamat malam. Ay seslendim. Günaydın, selamat pagi. Sepertinya Syeda Hoja ada masalah lagi di ininya. Keempat, pendataan. Terus, nah untuk misalnya nih teman-teman Maaf, Kak. Itu yang pertama. Mungkin ada kan? Tolong, Kak. Itu ada iyi geceler. Selamat tidur, iyi geceler. Nah, selamat malam itu ya Syamlar. Selamat tidur, iyi geceler. Bukannya iya semula gitu, selamat sore. İyi geceler. Misalnya ada teman mau tidur, bilangnya iyi geceler atau good night ya kalau dalam bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Nah ini dilekler itu yang tadi itu yang ucapan itu, ini dilekler namanya. Misalnya teman-teman lihat ada orang lagi makan nih, orang lagi makan, lagi mau makan maaf, lagi mau makan. Nah teman-teman bisa mengucapkan afiyet olsun. Afiyet olsun makan gitu. Afiyet olsun. Selanjutnya misalnya teman-teman lihat teman mau belajar gitu kan. Kalau sedang belajar nih, ada teman sedang belajar, kita mengucapkan idersler ke mereka. Idersler itu selamat belajar. Misalnya kalau dalam bahasa Turki ini ucapan-ucapan ini atau ini adalah doa ya. Istilahnya dalam bahasa itu ada doa-doa gitu. Jadi orang Turki itu sangat suka, itu udah jadi kebiasaan mereka untuk mengucapkan kalimat ini gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya sampai di Turki bisa dipraktekkan. Misalnya ada orang lagi makan itu misalnya nggak kenal aja lah. Misalnya kenal, teman-teman tinggal ngucapin aja afiyet olsun gitu.
mereka pasti senang gitu. Mereka bilangnya jawabnya tasyakur ederim gitu. Terus selanjutnya bol chancellor. Bol chancellor itu ada teman-teman yang mau ujian atau mau kerja, bukan kerja, atau misalnya pengen ada pertandingan nih, atau mau lomba gitu, teman-teman bisa mengucapkan ke mereka bol chancellor, semoga beruntung. Selanjutnya adalah tebrikler, selamat atau tebrik hadirum. Ini diucapkan ketika misalnya ada orang yang mendapatkan prestasi atau memenangkan sebuah kejuaraan, kita bisa mengucapkan tebrikler atau tebrik hadirum. Selanjutnya cok yasha. Cok yasha itu diucapkan ketika orang lagi bersin. Jadi setelah bersin bilang ya cok yasha gitu. Terus Lutfen itu mohon, misalnya istilahnya atau enggak bisa tolong ya, misalnya dalam bahasa Indonesia, bolehkah saya minta tolong ini? Nah, itu bolehkah ini diartikan sebagai kata Lutfen. Lutfen itu mohon, misalnya mohon diam, Lutfen sesis olun gitu. Lutfen sesis olun, mohon untuk diam gitu. Jadi istilahnya dengan menggunakan kata Lutfen di kalimat-kalimat sebelumnya itu, ini istilahnya menandakan sopan santun gitu ya. Misalnya tolong diulangin ya, tolong diulangin, Lutfen tekrar edin gitu. Dan ini biasanya di Lutfen ini dipakai di kalimat-kalimat ini kata perintah gitu. Selanjutnya uzur dilerim, saya minta maaf. Uzur dilerim, saya minta maaf. Atau bisa juga kusura bakmayan. Kusura bakmayan bisa juga. Itu artinya sama, minta maaf. Terus i gajeler itu selamat malam. Geçmiş olsun. Misalnya ada orang sedang sakit, kita bilangnya geçmiş olsun. Atau bisa juga Allah acil şifalar versin. Acil, Allah, acil, şifalar versin. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah syafakillah. Semoga cepat sembuh. Sama aja artinya. Selanjutnya adalah mutlu yıllar. Tahun baru itu mutlu yıllar. Terus iyul juluklar itu artinya semoga perjalananmu menyenangkan. Misalnya ada teman-teman ingin berpergian keluar kota atau keluar negeri, kita bisa mengucapkan iyul juluklar. Yang kedua adalah hari raya. Itu bayramınız kutlu olsun. Selamat hari raya. Misalnya hari raya Idul Fitri nih. Idul Fitri itu kalau dalam Idul Fitri bahasa Turki itu adalah Ramazan hari raya Ramadan ya. Dalam bahasa Turki itu adalah Kurban Bayramı. Karena kurban ya, kita berkurban, makanya disebut Kurban Bayramı. Nah, selamat hari raya Idul Adha itu adalah Kurban Bayramınız kutlu olsun. Terus selanjutnya adalah kolay gelsin. Kolay gelsin ini diucapkan ketika seseorang sedang melakukan pekerjaan atau sedang misalnya dia itu kita bisa mengucapkan kolay gelsin ya, semoga urusannya dimudahkan gitu istilahnya. Terus selanjutnya Allah razi olsun. Allah razi olsun itu artinya semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah. Jadi misalnya ada orang bantu teman-teman nih, orang yang nggak dikenal, kalau nggak misalnya teman nih, ada teman bantu kalian nih, bantu teman-teman. Nah setelah dibantu itu, teman-teman mengucapkan ke yang membantu teman-teman itu dengan ucapan Allah razi olsun gitu. Misalnya kalau nggak, misalnya ada orang ngasih sesuatu ke teman-teman gitu kan, ngasih makanan misalnya, nah, itu teman-teman bilangnya Allah razi olsun, teşekkür ederim. Semua kebaikanmu dibalas, terima kasih gitu. Selanjutnya adalah kendine iyi bak, jaga diri. Misalnya lagi mau perjalanan tadi ya, lagi mau berpasangan
sama kendine ibak, atau dalam bahasa Inggrisnya take care, jaga diri. Selanjutnya adalah Allah emanate all. Ini juga artinya sama aja sebenarnya, sama kayak jaga diri tadi, kendine ibak atau Allah emanate all. Terus Hairul Jumalar ini diucapkan di hari Jumat ya, khusus di hari Jumat aja. Hairul Jumalar hari Jumat. Terus Allah kabulatsin. Allah kabulatsin itu semoga doanya dikabul. Misalnya teman-teman habis sholat nih, habis berdoa, itu teman-teman bilang aja ke orang yang habis sholat, kalau nggak habis berdoa gitu, Allah kabulatsin gitu. Semoga dikabulkan doanya oleh Allah gitu. Terus Allah mesut etsin, Allah mesut etsin. Ini ya semoga diberi kebahagiaan. Kalau enggak, kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak semoga mawadah warahmah ya, kalau enggak semoga samawa, kalau enggak apa gitu. Nah ini kalau dalam bahasa Turki itu adalah Allah mesut etsin. Terus gözünüz aydın, ini diucapkan kepada bayi yang baru lahir, bukan ke bayinya ya, tapi ke ibunya yang melahirkan, kalau nggak ke keluarganya yang melahirkan. Kita lanjut ke beberapa dialog. Tanışma atau perkenalan tadi, misalnya Ali nih, saya jadi Ali. Seda abla burada mısınız? Evet buradayım. Sepertinya Seda abla tidak ada. Atau enggak? Olurum ama benim sesim iyi geliyor değil mi? Bölmek istemiyorum. Kötü gelmiyor değil mi? Şimdi iyi geliyor abla. Mesela kötü gelirse ben hemen devam ediyorum abla. Vakit. Ben kendi sesimi... Tamam. Contoh pertama ya. Benim adım Murat. Benim adım Murat. Ben de memnun oldum. Merhaba itu hai. Benim adım, namaku Ali. Sizin adınız ne? Itu nama Anda siapa? Benim adım Murat. Itu nama saya Murat. Terus tanıştığımıza memnun oldum itu artinya senang berkenalan dengan Anda gitu. Ben de memnun oldum, saya juga gitu. Jadi, hoş geldin. Hoş bulduk. Senin adın ne? Benim adım Ali. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Nerelisin? Nerelisin? Japonyalıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nah, ini untuk kamu ya, untuk konteksnya sen atau kamu. Nah, misalnya kalau Anda konteksnya gimana gitu. Itu bisa misalnya hoş geldiniz, hoş bulduk. Sizin adınız ne? Benim adım Ali. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerelisiniz? Kita gitu. Ini konteksnya kamu. Devam edelim. Ne haber Sinem? İyilik. Senden ne haber? Abla? Sağ ol, ben de iyilik. Ini percakapan untuk orang yang nalar itu ya, kayak kalau dalam bahasa Turki itu adalah bahasa kerennya lah istilahnya, bahasa anak muda gitu. Bisa nasılsın, bisa ne haber gitu. Ne itu apa, haber itu kabar, ne haber gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh yang formal itu adalah bagaimana kabar kamu, kalau enggak bagaimana kabar Anda gitu kan. Nah, ini informal, kalimat informal misalnya
kabarmu gimana gitu. Kalau enggak, nih saya baik-baik saja gitu. Senden haber, kamu juga gimana kabarnya gitu. Seperti itu. Selanjutnya, newar neok mete. İşte fena değil. Sende ne var ne yok? Iyilik sağlık. Nah, jadi newar neok ini sama harian ya. Ini juga digunakan untuk ke teman-teman aja yang udah kenal gitu, ke orang-orang yang udah kenal aja. Kalau misalnya orang yang baru kenal, untuk apa? Jangan gunakan ini karena istilahnya kurang sopan. Kalau misalnya orang kurang kenal menggunakan nasal senes tadi itu. Terus selanjutnya hoşçakalıyla. Güle güle. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal itu selamat tinggal. Görüşürüz sampai jumpa. Nah, terus bedanya hoşçakal, güle-güle dan görüşürüz itu apa? Hoşçakal, güle-güle itu selamat tinggal, goodbye. Jadi misalnya itu diucapkan misalnya kita ingin berpisah nih, tapi kita nggak tahu bakal ketemunya kapan nih. Ketemunya nggak tahu kapan, atau misalnya ketemunya bakal lama lagi, misalnya 5 tahun lagi, kalau nggak 10 tahun lagi, itu hoşçakal atau güle-güle. Nah, kalau görüşürüz itu sampai jumpa. Jadi nanti itu mereka akan berjumpa lagi gitu. Kayak misalnya goodbye atau see you gitu. Selanjutnya adalah bune, okim. Imbuhan ini ya, tempat ya. Ini itu ya, di situ, di sini, dan itu okim atau kata abla. Evet duyuyorum ama bizim seste bir problem var, anlayamadım. Yapmaya çalışıyorum ama ses çok böyle kötü geliyor. Şu an çok. Efendim? Devam edin abla şimdi. Hızlıca. Kamera açayım mı isterseniz? Yok. Tamam. Tamam. Şimdi bu, şu ve o. Üçü arasında biraz fark var. Bu biraz Tamam. yakın, şu daha uzak, o çok uzak. Jadi ini, itu, o. Nah, bedanya shu dan o itu apa gitu? Shu itu menunjukkan sebuah benda atau sebuah tempat yang agak jauh. Jadi nggak terlalu jauh. Misalnya 2 meter, kalau nggak dengan radius 5 meter atau 10 meter gitu, itu bilangnya shu. Shu masa meja, itu meja. Nah, o itu digunakan untuk di konteksnya itu tempat atau sesuatu yang jauh sekali, misalnya radius 1 kilometer lebih gitu kan. Nah, itu kita menggunakannya o gitu, jauh banget lah istilahnya. O masa, itu adalah kursi. Kim? Ne? Evet, bunlar şunlar. Şimdi bunlar ikisinde de fark var. Mesela insandan bahsederken kim, cansızlar ya da hayvanlardan bahsederken, soru sorarken neyi kullanır? Bunlar. Ya. Evet, sen. Tamam. Olur çünkü benim sesim bana yankı yaptığı için ben anlayamıyorum. Tamam abla, o zaman ben anlatayım. Jadi bunlar, şunlar, onlar. Ini sama juga ya seperti bu, şu, o, tapi konteksnya itu jamak. Jadi barangnya tuh lebih dari satu ya, atau itu
Shunlar itu semua. Onlar itu semua. Onlar itu lebih jauh lebih jauh. Nah, misalnya kita pengen contohnya aja ya. Ini murid-murid ya. Kalau tidak pakai bunlar sunlar itu bu öğrenciler, şu öğrenciler, o öğrenciler. Nah, ini bunlar sunlar onlar itu adalah kata ganti orang gitu. Misalnya ini bunlar ini murid-murid, bunlar öğrenci, şunlar öğrenci, şunlar öğrenciler, onlar öğrenciler gitu. Jadi konteksnya kalau bu syuko itu satu, kalau bunlar şunlar onlar itu jamak. Nah, burase, surase, korase itu di sini, di situ, dan di situ. Sama seperti bu syuko. Ini akan dilanjutkan lebih lanjut nanti atau di lain waktu. Contohnya, contoh kalimatnya bune, apa ini? Bu kalem. Misalnya kita pengen tanya hal lain. Bune, apa ini? Bu jeb telepon. Ini HP. HP itu jeb, JEP, telepon. Telepon tulisnya seperti biasa. Bu jeb telepon. Atau misalnya bu kitab. Bune, bu kitab. Shune, apa itu? Shu kalem. One, apa itu? O kalem. Terus Bu Kim, siapa ini? O Kim, siapa itu? Shu Kim, siapa itu? O öğretmen, itu guru. Bu öğretmen, ini guru. Shu öğretmen, itu guru. Nah, misalnya Burasa ini untuk menanyakan tempat ya, khusus untuk menanyakan tempat aja. Misalnya Burasa neresi, ini di mana? Burasa sınıf. Burasa sınıf, ini kelas. Şurası neresi, itu di mana? Şurası sınıf, itu kelas. Itu di kelas. Orası neresi, itu di mana? Orası sınıf. Misalnya teman-teman nunjukin gambar Istiqlal nih, Masjid Istiqlal. Terus ada teman nih gambar apa gitu. Ini gambar masjid di mana ini misalnya. Masjidnya di mana gitu. Nah, dia bilang gini, dia tanya ke teman-teman, Burası neresi? Ini di mana gitu. Nah, teman-teman bilang, Burası Istiqlal Camisi. Istiqlal Camisi. Şunlar kim? Mereka siapa? Şunlar öğrenciler. Mereka murid-murid. Onlar kim? Mereka siapa? Onlar öğrenciler. Mereka murid-murid. Nah, terus kalau misalnya nih school atau sekolah, nah di itu adalah the-nya, the school misalnya, the class gitu, kalau enggak the person gitu, orang ini ya, kitab, Alkitab gitu, kalau enggak madrasah, sekolah, al-madrasah gitu. Selanjutnya adalah kalimat imbuhan jamak. Nah, imbuhan jamaknya tadi yang sular gitu. Nah, itu contohnya seperti ini, jamak gitu. Misalnya contohnya kitablar. Kitab, buku, satu buku, kitablar, lebih dari satu, 2 buku, 3 buku, semua buku, itu kitablar. Nah, ini tadi ya, pokoknya vokal terakhir, itu, huruf vokal terakhir itu apa? Nah, itu lar ini
mengikuti huruf vokal terakhir ya. Misalnya huruf vokal terakhir itu A nih dalam contoh kitab. Nah, dengan apa? Dengan ini teman-teman menggunakan contohnya lar, kitab lar, geslar atau perempuan. Karena huruf vokal terakhir, karena ini cuma ada huruf satu vokal, jadi huruf vokal terakhir itu adalah itu maka menggunakan lar. Misalnya kutu itulah kardus, kutular. Karena huruf vokal terakhirnya u, teman-teman menggunakan lar untuk jamak. Penjereler. Nah, ini huruf vokal tipis ya tadi. Karena huruf vokal terakhir itu adalah e, maka kita menggunakan ler di akhir kalimat. Untuk jamak, kedi ler. Ini i karena huruf vokal terakhirnya i, makanya menggunakan l, ler. Terus e, karena huruf vokal di situ huruf vokal terakhirnya e, maka menggunakan ler. Üzümler. Arabalar. Nah, terus selanjutnya ada juga nih. Jadi ada catatan sedikit. Nah, kata benda jamak ini tidak berlaku ketika nama benda diawali dengan kata sifat jamak. Misalnya apa? Misalnya kata sifat jamaknya itu üç. Üç itu 3. Misalnya 3 anak nih. Üç çocuk. Kita bukan menyebutnya dengan üç çocuklar, tapi üç çocuk karena di depan kata çocuk itu di kata pertama itu udah ada kata sifat jamak. Üç çocuk. Misalnya iki kalem. Kalau misalnya kalemler itu bisa pulpen lebih dari 2 ya. Nah, kalau ini ada kata sifatnya iki kalem. Misalnya pulpen 5 pulpen gitu. Kalau enggak beş bardak 5 gelas. Nah, terus az kişi. Sedikit az itu sedikit orang. Kalau misalnya aznya dihilangin nih, kita bisa nyebut dengan kişiler. Tapi kalau ada aznya, kita nggak bisa nambahin ler. Karena az itu adalah kata sifat jamak. Di mana kata benda jamak itu yang lar tadi itu tidak berlaku ketika ada kata sifat di sebelum kata benda itu. Çok insan, banyak manusia. Çok itu banyak. Hiç itu tidak ada sama sekali. Hiç yabancı. Tidak ada orang asing gitu. Selanjutnya, nah ada catatan khusus juga satu lagi. Beberapa kata yang diakhiri dengan huruf vokal AO menggunakan itu. Nih beberapa yang diakhiri dengan menggunakan huruf vokal tebal AOU itu mereka menggunakan ler di akhir kata untuk kata jamak. Ini hanya beberapa kata aja ya, di mana kata ini adalah kata yang spesifik dan teman-teman harus ngafalin kata-kata ini. Teman-teman harus tahu kata-kata ini. Jangan sampai salah istilahnya ketika nanti bahasa Turki gitu. Nah, contohnya apa aja? Contohnya saat ler, jam, bukan saat ler ya, tapi saat ler. Karena ini adalah khusus. Terus hayaler, bukan hayalar, tapi hayaler. Haller, bukan halar. Terus sehatler, bukan sehatler. Roller, bukan roller. Terus alkoler, bukan alkolar. Terus meşguller. Ini ya, bukan s ya. Pakai shin, s-nya itu. Typo tadi. Meşguller. Terus petroler, kalpler. Bukan kalplar ya, tapi kalpler. Begitu. Selanjutnya pertanyaan. Mungkin ini bisa dilanjutkan nanti atau misalnya ditanya karena waktu sudah mendekati jam 5. Untuk saya kembalikan ke moderator. Apakah moderator di sini? Halo? Halo? Ya. Waktunya udah. Mas Judan? Gimana? Masih ada waktu sekitar 15 menit, mungkin bisa di closing siap. statement ke teman-teman yang lain. Oke, kalau enggak saya tambahin ini sedikit, terus satu slide lagi udah selesai. Untuk yang terakhir. Jadi untuk yang terakhir adalah sarueki atau pertanyaan.
Jadi ini misalnya menanyakan apa gitu, apa ini, apa itu gitu. Nah ini masuk ke pembahasan suruh yaitu pakai mo. Jadi tadi saya jelaskan di awal, yang ini loh huruf vokal tadi ini sama yang di atas paling di slide pertama sebelum alfabet itu a itu diakhiri dengan i, ae, ei, mi, ou, mu, eu, mu. Jadi misalnya ada satu kata di akhir huruf vokal terakhirnya itu adalah gitu. Nah, makanya pertanyaannya kita langsung ke contoh aja biar lebih ngerti. Bu masamu, apa ini meja? Bu masamu. Nah, teman-teman bisa lihat masa ini huruf vokal terakhir itu adalah. Nah, kita lihat ke papan di atas, huruf vokal A itu kita harus menggunakan itu artinya apa ya? Semuanya artinya apa? Apa atau apakah gitu? Bisa apa atau apakah? Pertanyaannya, contohnya kita bu masa apa ini meja? Air. Bu masa di ini bukan meja, bu kontuk. Ini bangku. Kalau enggak air, bu masa. Sama ewet, bu masa. Misalnya jawabannya positif. Iya. Apakah ini meja? Iya, ini meja. Ewet. Kita pakai ewet. Ya, ewet, bu masa. Kalau misalnya higher, bu masa deal. Deal itu kan ya. Bu untuk ini bangku. Selanjutnya bular apakah ini anjing? Kalau enggak apa ini anjing gitu. Ewet, kopek. Kalau enggak ewet, bu kopek. Ini anjing. Nah, kita lihat nih di peraturan di atas kalimat vokal terakhir itu adalah e. Makanya kita menggunakan mi untuk apa? Mi. Ewet, kopek. Contoh selanjutnya misalnya contohnya apa ya? Ya tadi yang seperti misalnya contohnya apakah ini jab telepon ya? Misalnya ini contohnya HP ya. Bu jab telepon, jab telepon, telepon, phone ya. Vokal terakhir itu adalah o, kan ada telepon. Huruf vokal pertama e, huruf vokal terakhir adalah o. Teman-teman fokus aja ke huruf vokal terakhirnya apa gitu. Huruf vokal terakhirnya bakal apa? Peraturan-peraturannya bakal mengikuti huruf vokal yang digunakan di huruf vokal terakhir di sebuah kata. Misalnya telepon. Telepon itu adalah HP. Telepon kan huruf vokalnya O ya. Terakhir yang huruf vokal terakhir O. Jadi menggunakan mu. Bu teleponmu. Ewet. Bu telepon. Iya, ini adalah HP gitu. Terus ini untuk menanyakan tempat. Burase neresi. Di mana ini? Burase ini rumah. Surase neresi. Surase bahce. Ini itu taman. Di mana itu? Itu taman. Orase neresi. Di mana itu? Orase sokak. Itu jalan. Burasa Ankara apa ini di Ankara? Higher. Burasa Ankara di ini bukan Ankara. Burasa Istanbul. Tapi Istanbul. Surasa Izmir nih, apakah itu Izmir? Izmir itu nama kota juga. Evet, Surasa Izmir. Kalau enggak bisa juga higher. Burasa Bursa. Gitu. Ya itu Izmir. Kalau enggak itu bukan itu Bursa. Mungkin untuk pelajaran bahasa Turkinya sekian. Jika kalau nggak saya pribadi banyak banget kekurangannya, dan mungkin dari aplikasi Zoom ada sedikit masalah dan telah 30 menit, mohon maaf sekali. Mungkin nanti kalau saya ada teman-teman jika ada pertanyaan lebih gitu bisa ditanyakan ke grup, bisa ditanyakan ke saya atau Syedahud.
ada pertanyaan mengerti pelajaran di atas? Oke, baik. Terima kasih atas acara Ana dulu kelasnya yang sudah dibahas, disampaikan oleh co-host kita, Mas Muhammad Juhdan, dan hoja kita, Hoja Seda, yang mungkin masih ada beberapa kendala sinyal yang belum bisa maksimal memberikan materi kepada teman-teman. Insya Allah teman-teman yang masih kurang jelas, kita akan upload hasil pertemuan Zoom kita, jadi teman-teman bisa kembali untuk menonton ulang video pertemuan kita, dan kemudian terkait tentang materi akan kita berikan bersamaan dengan sertifikat. Insya Allah hari Jumat depan materi dan sertifikat akan kita berikan ke teman-teman. Pastikan teman-teman semua tetap berada di grup peserta, di grup WA peserta yang sudah kita buat, karena informasi download materi dan sertifikat cuma kita berikan di grup WA, tidak di grup yang lainnya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir, silakan teman-teman nanti isi link absensi kehadiran. Adapun link absensi kehadiran akan kita berikan di grup WA peserta webinar ya. Jadi pastikan teman-teman tidak keluar dari grup itu. Nah, mungkin saya selaku host, selaku admin yang bertugas pada kegiatan webinar pada hari ini, mohon maaf jika dalam pelaksanaan masih terkendala sinyal dan yang lain sebagainya. Ya, terima kasih juga kepada Mas Judan dan Hoja Seda yang sudah hadir. Oke, untuk pertemuan kita tutup ya, teman-teman, dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di acara webinar atau Ana dulu kelas di pekan selanjutnya. Alhamdulillah. Semua. Kenal ya. Turki. Sampai jumpa di Turki. Sampai jumpa. Turki masih siang loh. Orang Indonesia juga pin aja sih, Mbak. Terus aman, dia terus aman. Amanda tolong dong,